Di Sedang Bedage jam berapa maghrib? Oh, banyak yang tak sholat maghrib ini. 6.30. Karena masyarakat ikhtilaf, baliklah kita ke jam. Yang mana sih waktu maghrib ini? Tak mungkin 16.40, 18.40. Kalau 18.40 maghrib, berarti sudah boleh sholat sunat isyraq jam 6.40. Itu aja patokannya. Asal berubah di sini, berubahlah isyraq. Isyraq itu waktu terbit matahari setelah lewat 12 menit. Waktu terbit matahari tak boleh sholat, karena ada 3 waktu yang dilarang sholat. Terbit matahari, tenggelam matahari, tergelincir matahari. Terbit matahari, tenggelam matahari, tergelincir matahari. 3 waktu itu dipakai orang kafir musyrik jahiliyah menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Maka tak boleh kita sholat. Kenapa begitu? Waktu terbit matahari, matahari itu bulat. Waktu terbit matahari begini ya, bulat matahari. Nah, waktu terbit matahari datang setan menghampiri. Setan itu bertanduk, maka disebut dengan waktu tanduk setan. Waktu terbit matahari bulat begini, keluar waktu tanduk setan. Ini akan lambang di lambang setan. Carilah menantu yang paham agama. Ini cari menantu anak metal, masuk dalam, apakah bayi mertua sehat? Waktunya 12 menit. Lewatkan 12 menit, kata Nabi, qaida ram'in, setinggi tombak. Tombak segini, lebih kurang tinggi tombak. Nah, tombak. Pernah nengok tombak? Buburu babi biar tombak. Gini tinggi tombak, dipukul jangan terlalu tinggi. Qaida ram'in, setinggi tombak. Maka setelah diukur, matahari naik dari atas tanah setinggi tombak 12 menit. Payah menghitung kira kapan, mudah saja. Kalau waktu maghrib 18.40, sholat sunat isyraq sudah boleh dilaksanakan jam 6.40. Artinya apa? Sholat subuh berjamaah, duduk sampai 6.40, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tak bisa. Masuk kantor, sibuk, bisnis, usaha, toko, panen, ke sawah, ke kebun, ke laut. Jam 6.40 hari libur, hari Ahad tetap bisa. Hari ini hari apa? Hari Ahad, hari libur. Apa tak bisa? Pak Ustadz, saya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sibuk. Hari Sabtu pula sibuk juga. Hari Ahad sibuk juga. Inilah manusia nih, sibuk mencari makan tapi tidak bisa makan. Aneh manusia nih, sibuk mencari makan tapi tak bisa makan. Duit banyak tapi tak bisa dinikmati. Semua makanan ada, gulai kambing ada, asam pedas baung ada, ayam ada, kepiting ada, udang ada. Bisa kau makan udang? Kolesterol. Bisa kau minum teh manis? Diabetes. Nasi pun tak bisa dimakan lagi, karena nasi sudah mengandung gula, bersemut. Akhirnya apa lagi yang bisa dinikmati hidup? Kenikmatan hidup adalah ketika berzikir di dalam masjid. Duduk, Allah membagi rezeki. Habis sholat subuh menjelang matahari terbit, disitulah rezeki itu dibagi-bagikan Allah. Duduk, ini di situ Allah bagi rezeki, di situ pula dia absen. Makanya orang tua-tua kita dulu mengatakan jangan sampai rezeki dipatok itu ayam. Orang sekarang udah dipatok ayam, diterkam musang, diambil kucing lagi. Apapun tak dapat dia. Oleh sebab itu maka usahakan dari habis sholat subuh sampai jam 6.40 duduk berzikir. Ada ustaz, buat pengajian. Tak ada ustaz, baca Quran, berzikir, subhanallah, alhamdulillah. Mengantuk kali Pak Ustaz, duduk aja sampai telungkup, batal wudu. Karena kalau telungkup keluar angin dari belakang. Oleh sebab itu maka duduk berzikir dengan Allah hatta tatul ansam, sampai terbit matahari. Saya suka menengok kaligrafi di masjid kita ini karena ada terjemahnya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan Allah hati menjadi tentram. Ada semua ayat-ayat, ada terjemahnya. Kadang di masjid-masjid lain banyak juga ayat tak ada terjemahnya. Semua jamaah memuji, cantik kaligrafi ini Pak Ustaz, mantap. Apa isinya? Entah. Ditulis Abu Bakar, Ali langsung.
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kenapa ditulis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Untuk membedakan dengan masjid Syiah. Syiah tak mau menulis Abu Bakar sama Umar. Syiah tak mau menulis Abu Bakar, Umar, Utsman, langsung ke Ali saja. Itulah maka mengapa ditulis. Mana tahu nanti anak nanya, ya. Kenapa ditulis Abu Bakar ya? Terus aku tanya dari dulu dah gitu dah. Karena Syiah tak mau mengakui Abu Bakar. Kata Syiah, Abu Bakar sama Umar sama Utsman ini penjahat yang merampas khilafah kekuasaan Ali. Maka Abu Bakar, Umar sama Utsman ini kafir, kata Syiah. Orang Serdang Bedage ini Syiah apa Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah. Maka ditunjukkannya kami Ahlus Sunnah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Nah, ini bagus, tulis kaligrafi. Kenapa kaligrafi ini ditulis di atas? Supaya mata jamaah khusyuk sholat. Karena kalau ditulis di depan, itulah mata dia nengok. Makanya dalam mazhab Maliki makruh. Dalam mazhab Maliki makruh hukumnya menulis dinding. Tapi mazhab Syafi'i tidak. Dengan syarat apa? Ditulis di atas, mata jamaah sholat menengok ke bawah. Tapi kalau sedang duduk, habis sholat subuh, berzikir sudah, baca Quran sudah, belum sampai jam 6.40, tinggal tengok aja, baca keliling. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa idza ra'au tijaratan aw lafan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Tengok terjemahnya. Saya membaca tulis Arabnya tak bisa Pak Ustaz, berbelit-belit terjemahnya aja. Terjemah pun tak nampak Pak Ustaz, beli teropong. Ini semua untuk berzikir mengingat Allah. Pintu manapun yang kau lewati, pintu ini semuanya ada pesan-pesannya. Pintu ini yang kau lewati, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Banyak-banyak berzikir mengingat Allah, hatimu akan tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Pintu ini yang kau lewati, wa innaka la ala khuluqin azim. Akhlak engkau yang paling hebat wahai Muhammad. Allah tak puji dia karena tahajudnya banyak, Allah tak puji dia karena hartanya banyak, Allah puji dia karena akhlaknya. Sesungguhnya akhlak engkau yang paling hebat ya Muhammad. Surat Al-Qalam ayat 4. Keluar dari belakang menjadi orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur kau akan ditambah Allah nikmat. Wala in kafartum, tapi kalau kau kafir kufur, inna azabi lasyadid. Azabku amat sangat keras. Yang pertama, ilmul ulama. Ini adalah ulama ini yang menulis-nulis ini ulama. Ulama bidang apa? Kaligrafi.